kalau mau mewarna tuh mau cari ke kampung dulu. Karena kalau di kota ini kan ada sih, cuma pewarnaannya kurang banyak. Ini kita bisa jadiin pewarnaan di kain pantang dan dia menghasilkan warna abu-abu. Mengenal kain-kain seperti ini kan dengan sebutan kain tenun ya Kak ya? Iya betul. Dan ini kalau di sini kita menyebutnya dengan kain pantang. Iya. Apakah memang kain tenun ikat itu sama atau berbeda dengan kain pantang nih Kak? Oke. Kalau dari kenapa sih kami menyebutnya kain pantang? Jadi dalam rumpun Iban itu dia memiliki subsuku. Rumpun Iban ini luas, ada di mana-mana, termasuk Malaysia, Indonesia itu yang rumpun yang cukup besar. Tetapi dia punya subsuku, termasuk di Sintang adalah subsuku Desa. Nah, subsuku Desa ini yang ada di lingkaran Bukit Kelam, ada di Rumah Panjang Insight dan semuanya. Nah, ini termasuk adalah subsuku Desa. Nah, kenapa kain pantang? Kain pantang ini adalah bahasa asli dari masyarakat rumpun Iban, Dayak Desa yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi menenun itu adalah memantang. Jadi bahasa menenun kita sudah mengikuti bahasa luar, gitu. Tetapi bahasa aslinya justru kain pantang yang dia belum menjadi apa-apa, ini namanya kain pantang. Nah, mungkin dikenal kalau di Malaysia itu puak kumbu. Apakah sama dengan tenun ikat? Nah, memang kalau bicara kain pantang itu kita udah tahu bahwa kain pantang ini teknik manual, buatan manual dan pewarnanya alami. Justru kain tenun itu udah saat ini mungkin udah mengenal secara luas lah tenun. Nah, kenapa tenun ikat? Tenun ikat ini juga tenun ikat, bisa juga ya dia bantuan mesin. Itu juga tenun ikat. Tapi kalau bicara kain pantang itu udah pasti teknik manual. Tapi fokusnya Galeri Kain Pantang itu lebih ke pewarnaan alami. Kenapa di pewarnaan alami? Karena memang kami pengennya mengangkat tentang ramah lingkungan dan terus itu mudah didapat. Pertama misalnya seperti yang ada di samping Kak Jo ini kan daun mangga. Pewarnaannya dari daun mangga. Nah, kenapa daun mangga? Daun mangga itu kan ibaratnya mudah didapat. Ada kita tanam di sekitar rumah, buahnya bisa dimakan, ternyata daunnya juga bisa punya nilai. Misalnya kayak kunyit, ini kan ada mixnya dengan kunyit ya. Kunyit kan kita bisa dapat di hutan, bisa juga kita beli di pasar. Nah, kalau pewarnaan sintetis, walaupun ada, tetapi saya tidak fokus. Karena apa? Karena sintetis kami harus membelinya lagi, harus mesan lagi keluar. Terus harganya jauh lebih tinggi. Biasanya seperti harga jauh lebih tinggi. Dan setelah saya melihat Mama itu, kenapa saya fokus pewarnaan alami? Karena Mama ini dulu pernah mengeluh waktu dia mewarnai pewarnaan kimia, pewarnaan sintetis tadi, dia pernah merasakan pusing. Sakit kepala. Terus dampaknya di kampung beberapa keluarga dan para artisan kami yang sekarang pendampingan kami di beberapa kampung, ternyata mereka setelah membuang limbah pewarnaan sintetis tadi, ternyata ayam itu bisa mati. Dan mereka sakit gitu loh. Nah, ini kan saya melihat bahwa ini kita harus tidak hanya tentang bagaimana memasarkan sebuah produk secara komersil, tetapi kita harus juga melihat dampak-dampak lingkungannya. Ini dia daun kerbang. Ini merupakan tumbuhan hutan liar. Jadi memang daun kerbang ini dia memiliki buah yang berwarna merah dan ada bijinya juga.
Nah, ini dia memiliki pohon besar di hutan ini. Nah, ini yang baru tumbuh. Biasanya dia kecil, buahnya jatuh, bentuk biji, nanti dia tumbuh kembali. Dan dia mudah sekali untuk hidup di hutan. Dan angkerbang ini pewarnaan alami yang ada di kain pantang, yang kita bisa melihat warna-warna coklat. Dan ini cukup direbus, dan ada beberapa racikan-racikan artisan yang kita pakai dengan menggunakan daun-daun angkerbang ini. Ini tuh daun kemunting. Nah, ini kita bisa jadiin pewarnaan di kain pantang dan dia menghasilkan warna abu-abu. Nah, ini kalau boleh tahu untuk setiap proses-proses dari mungkin pewarnaan atau mungkin pencelupan, memantangnya itu sendiri, apakah Ibu lakukan sendiri atau ada orang-orang yang membantu, Bu? Lakukan sendiri. Iya. Iya. Mulai dari awal. Dari awal tuh kata kami tuh ngeluayan. Ngeluayan. Ngeluayan tuh itu ukuran panjang kain yang kita mau. Kalau kita mau panjangnya 1 meter, ada luayannya, ada ukurannya juga. Kalau mau 3 meter ada juga. Gitu. Kalau untuk pewarna, Bu, itu masih mudah untuk ditemukan nggak sih, Bu, sebenarnya? Kalau kita di kota ini sulit. Tapi kalau mau mewarna tuh mau cari ke kampung dulu. Karena kalau di kota ini kan ada sih, cuma pewarnaannya kurang bagus. Nah, di kampung, di tempat yang luas lah itu yang bagus pewarnaan dengan yang daun tua yang bagus. Ya. Bisa dimakan juga kan, nah, semuanya bisa kita makan. Kemudian ini tarum nih pewarnaannya biru dia, biru tua. Ini bibitnya, bibit tarum. Kalau ini jangau ini kita dapatkan di hutan. Ini juga sekarang udah susah karena hutan dah banyak dibabat untuk sawit. Nih karena di hutan rakyat juga yang masih ada. Ini temas ini daunnya bisa makan untuk sirih. Kalau itunya gambir, tahu enggak? Ya. Temas ini. Kalau ini lerak pencucian. Nah, ini daun itu tadi daun kerbang untuk pewarnaan. Ini sama daun kerbang. Kalau ini daun tarum kemarin, udah itu dia. Inilah dia. Ini airnya temas untuk campuran pewarnaan kerbang. Itu dia.